Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Anissa Syahjarat dengan NIM 241031069 dari kelas SI 24B. Pada video ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Rancangan Bangun LMS berbasis web mengimplementasikan Project Basic Learning untuk meningkatkan kompetensi dasar-dasar pengembangan perangkat lunak dan GIM pada siswa program keahlian RPL. Artikel ini membahas tentang pengembangan Learning Management System atau LMS berbasis web yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran siswa RPL agar lebih interaktif. Dalam pengembangan perangkat lunak pada penelitian ini digunakan model ADDIA yang terdiri dari 5 tahapan yang digunakan. Yang pertama ada yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tahapan pertama adalah analis atau analisis. Pada tahapan ini dilakukan analisis kebutuhan sistem dan identifikasi masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang mengerjakan tahapan ini adalah peneliti atau sistem analis, sedangkan yang terlibat adalah guru dan siswa. Peneliti melakukan observasi di SMK Negeri 10 Surabaya dan menemukan bahwa proses pembelajaran masih menggunakan metode konvensional seperti PDF dan LKS, sehingga siswa kurang tertarik dan kurang memahami materi dasar dari pengembangan perangkat lunak. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti merancang solusi yaitu membuat LMS berbasis web yang menerapkan Project Basic Learning. Adapun tahapan kedua adalah desain atau perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem sebelum aplikasi dibuat. Yang mengerjakan tahap ini adalah sistem analis, UI atau UX designer, dan software designer. Sedangkan yang terlibat adalah developer dan guru sebagai pemberi masukan. Beberapa kegiatan yang dilakukan pada tahap ini antara lain ada membuat flowchart, yang kedua membuat IRD atau INT Relationship Diagram, membuat use case diagram, membuat storyboard tampilan sistem. Tujuan tahap ini adalah agar sistem yang akan dibuat memiliki alur kerja yang jelas dan sesuai kebutuhan pengguna. Adapun tahapan ketiga adalah development atau pengembangan. Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan perangkat lunak berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang mengerjakan tahap ini adalah programmer, web developer, dan database developer. Dalam penelitian LMS dikembangkan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman backend, framework Coordinator 4, JavaScript, dan Bootstrap untuk tampilan frontend, database MySQL. Pada tahap ini juga dibuat sebagai berbagai fitur dalam sistem seperti halaman login, dashboard, materi pembelajaran, video materi, proyek tugas, soal latihan, dan halaman nilai. Selanjutnya tahapan keempat adalah implementation atau implementasi. Tahap implementasi adalah proses pengguna sistem oleh pengguna sebenarnya. Yang mengerjakan tahap ini adalah peneliti dan guru, sedangkan yang terlibat adalah siswa sebagai pengguna utama sistem. Dalam penelitian LMS ini digunakan oleh siswa 10 RPL di SMK Negeri 10 Surabaya. Siswa menggunakan LMS untuk mempelajari materi pemrograman terstruktur serta mengerjakan proyek dan latihan soal. Tujuan tahapan ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Tahapan terakhir adalah evaluation atau evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk menilai apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau masih perlu perbaikan. Yang mengerjakan tahap ini adalah peneliti, sedangkan yang terlibat langsung adalah dosen ahli, guru, dan siswa. Adapun evaluasi yang dilakukan melalui validasi media, validasi materi, analisis hasil belajar siswa. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa LMS yang dikembangkan valid dan efektif digunakan dalam pembelajaran, serta dapat meningkatkan kompetensi siswa dalam materi dasar pengembangan perangkat lunak. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan artikel ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan LMS berbasis web menggunakan model ADDIE yang terdiri dari 5 tahapan yaitu analis, design, development, implementation, dan evaluasi.
Setiap tahap melibatkan berbagai pihak seperti peneliti, programmer, guru, siswa, dan ahli, sehingga sistem yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran secara efektif.